Udah kerekam belum sih? Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas besar kami berjudul Optimasi Parameter K pada Algoritma Kenner's Network untuk klasifikasi penyakit kanker payudara. Kami kelompok 7 dengan anggota Uliah Daraihan, saya sendiri, kemudian Firman Syah Nur Alif, dan Rafli Mahardika. Latar belakang yang akan disampaikan oleh Firman. Latar belakang masalah. Salah satu penyakit yang menjadi penyebab utama kematian manusia di berbagai dunia adalah kanker. WHO menyatakan pada tahun 2012 terjadi 14 juta kasus baru dan 8,2 juta terkait kematian yang disebabkan oleh kanker. Dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat 70% selama 2 dekade mendatang. Hal tersebut terbukti dengan adanya 9,6 juta kasus kematian manusia di seluruh dunia disebabkan oleh kanker. Secara global, sekitar 1 dari 6 kematian disebabkan oleh kanker. Sekitar 43.500 kematian disebabkan oleh kanker payudara. Pada setiap tahun menjadikan penyakit kanker payudara menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah kanker paru-paru pada wanita di Amerika Serikat. Banyak dilakukan pencatatan pada penyakit kanker bertujuan untuk mengantisipasi dan menganalisa pasien sejak dini agar proses pencegahan dapat dilakukan. Beberapa pencatatan telah menghasilkan data yang valid dan teruji klinis. Namun dengan banyaknya data, percatatan yang ada menjadi susah dibaca secara manual. Data yang besar bisa menjadi tidak berarti dan berujung menjadi sampah. Disinilah data mining berguna untuk membuat data yang sebelumnya tidak berarti menjadi sebuah informasi melalui sebuah proses. Dengan melakukan klasifikasi menggunakan data mining, data yang telah dikumpulkan sebelumnya dapat menjadi informasi yang berguna. Algoritma KNN merupakan salah satu algoritma klasifikasi data mining terbaik. Algoritma KNN memiliki beberapa keunggulan, yaitu pelatihan yang sederhana, cepat, mudah dimengerti, dan efektif apabila ukuran data pelatihan besar. Namun, KNN ini juga terdapat kelemahan, yaitu nilai K bersifat bias. Dalam penelitian ini, penulis melakukan optimalisasi parameter K pada algoritma KNN untuk klasifikasi penyakit kanker payudara untuk mendapatkan hasil akurasi yang lebih optimal. Lalu untuk pertanyaan diskusinya, bagaimana mengoptimalkan parameter K untuk klasifikasi kanker payudara? Apakah hasil akurasi setelah dilakukan optimalisasi pada parameter K? Untuk rumusan masalah, yang pertama, belum optimalnya nilai parameter K yang masih bias. Yang kedua, belum diketahuinya hasil akurasi setelah mengoptimalkan parameter K. Ada pula tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengoptimalan parameter K untuk klasifikasi kanker payudara, kemudian mengetahui hasil akurasi setelah melakukan optimasi parameter K. Untuk manfaatnya, yang pertama dapat mengetahui pengaruh optimalisasi parameter K terhadap nilai sebelumnya. Terus yang kedua, dapat mengetahui hasil akurasi setelah melakukan optimalisasi pada parameter K. Untuk batasan diskusinya, yang pertama ada penelitian ini dibutuhkan untuk melakukan pengoptimalan parameter K pada nilai sebelumnya. Yang kedua, ada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil akurasi setelah melakukan optimalisasi parameter K pada dataset. Lalu untuk tahap penyelesaian penulisan proposal, ini adalah proses analisis sentimen yang digunakan dalam penelitian ini. Ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengumpulan data, lalu ada optimasi parameter K,
ada validasi, lalu selanjutnya ada pengukuran akurasi algoritma, dan terakhir ada evaluasi hasil dan tingkat akurasi. Kemudian ada pengumpulan data. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data publik yang diambil dari uji machine learning repository, yaitu Bridge Kanker Wisconsin. Bridge Kanker Wisconsin ini terdiri dari 699 record dan 11 atribut. Dataset ini terdiri dari 31 gejala yang juga terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kanker jinak dan kanker ganas. Dalam dataset tersebut terindikasi 458 terjangkit kanker jinak dan 241 lainnya adalah terjangkit kanker ganas. Lalu untuk tahap eksperimen terdiri dari 3 bagian, yaitu optimasi parameter K, validasi, dan pengumpulan akurasi algoritma. Lalu untuk optimasi parameter K, dalam proses optimasi parameter K dilakukan beberapa kali percobaan klasifikasi pada penyakit kanker payudara dengan menggunakan algoritma KNN. Dataset yang telah terkumpul dibagi menjadi data training dan data testing. Lalu kemudian dilakukan perbandingan nilai akurasi dari beberapa percobaan yang dilakukan untuk pemilihan nilai parameter K. Lalu untuk yang terakhir adalah hasil akurasi yang paling baik akan diambil sebagai nilai parameter K yang paling optimal. Kemudian pada tahap validasi ini adalah merupakan proses pengujian performa algoritma. Secara umum, tahap ini dilakukan dengan cara mengulang proses perhitungan sampai beberapa kali. Pada penelitian ini, tahap validasi dilakukan dengan menggunakan tenfold cross validation. Dikatakan sebagai tahap tenfold cross validation itu karena pada tahap ini dataset dibagi menjadi 10 bagian, 90% data training dan 10% lainnya merupakan data testing. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai 10 kali hingga semua record data mendapatkan bagian menjadi data testing. Tenfold cross validation banyak digunakan peneliti karena terbukti menghasilkan performa algoritma yang lebih stabil. Berikut merupakan tampilan dari skema validasi tenfold cross validation. Untuk pengukuran akurasi algoritma, yang pertama itu pengukuran akurasi suatu algoritma dilakukan untuk mengetahui tingkat performa suatu algoritma terhadap dataset yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan confusion matrix sebagai alat ukur tingkat performa algoritma klasifikasi terhadap dataset yang digunakan. Menurut Georones, confusion matrix adalah evaluasi dari sebuah klasifikasi data mining yang direpresentasikan menjadi tabel. Berikut gambar tabelnya. Jadi pada confusion matrix terdapat true positif dan true negatif serta false positif dan false negatif. Dari tabel validasi dapat dihitung tingkat akurasi dari sebuah model algoritma dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu akurasi A plus D kurangi TP plus TN dibagi A plus B plus C plus D sama dengan TP plus TN dibagi TP plus TN plus FP plus FN. Evaluasi hasil dan tingkat akurasi. Setelah dilakukan perhitungan tingkat akurasi dari masing-masing pemilihan parameter K, maka berikutnya dilakukan pencatatan tingkat akurasi. Nilai K paling optimal dalam klasifikasi akan digunakan untuk mengembangkan sistem klasifikasi penyakit kanker payudara. Berikutnya adalah tahapan penerapan metode atau algoritma. Sebelum melakukan optimasi, di sini terbagi menjadi sebelum melakukan optimasi dan setelah dioptimasi. Sebelum dilakukan optimasi, proses dilakukan dengan menggunakan metode KNN pada umumnya, yaitu terdiri dari menentukan parameter K, menghitung jarak antara data training dan data testing, mengurutkan jarak yang terbentuk, menentukan jarak terdekat sampai urutan K, memasang kelas yang bersesuaian, mencari
jumlah kelas dari tetangga yang terdekat dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang akan dievaluasi, dan pembagian cross-validation. Setelah melakukan pengoptimalan, alur tahapan penelitiannya berubah menjadi penghitungan algoritma KNN dan mencari nilai K paling optimal menggunakan aplikasi RapidMiner. Terus optimasi parameter K, yaitu data dibagi menjadi data training dan data testing, lalu validasi menggunakan Tenfold Cross Validation, kemudian pengukuran akurasi algoritma menggunakan confusion matrix, hingga tahap akhir keduanya sama-sama melakukan evaluasi hasil dan tingkat akurasi. Dan pada proses selesai, proses selesai dengan menghasilkan nilai K paling optimal untuk mengembangkan sistem klasifikasi penyakit kanker payudara. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk proposal laporan tugas besar mata kuliah pembelajaran mesin. Terdapat 15 daftar pustaka yang digunakan. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.